Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Rahayu. Wadyabala, di episode kali ini kita akan mengudara kembali menjelaskan tentang pergerakan orang-orang Islam di tanah Pasundan, Kerajaan Pajajaran, yang mana beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh yang datang dan terbentuk tatanan Islamisasi oleh generasinya Syekh Jumadil Kubro dan rombongannya. Karena kalau Wadyabala mengikuti episode sebelumnya, Wijaya BT menjelaskan bahwa Syekh Jumadil Kubro perjalanannya dari negeri Ngerum masuk ke Nusantara sampai ke tanah Jawa, itu sebenarnya di Kerajaan Pajajaran juga sudah bergerak sebelum Kerajaan Majapahit berdiri. Ternyata bukan generasi Sunan Gunung Jati yang bergerak lebih dahulu untuk menjalin hubungan baik dari segi pernikahan, dari hubungan bilateral antar kerajaan, ataupun dalam Islamisasi. Perlu diingat bahwa Syekh Jumadil Kubro dan rombongan ke Tanah Jawa itu sudah ada yang memerintah, sudah ada kerajaan-kerajaan besar yang menata wilayah Nusantara, yang terkenal kerajaan Adidaya pada zamannya di daerah Asia khususnya. Wadyabala, jauh sebelum era Sunan Gunung Jati, ada sosok figur yang jarang orang ketahui dan tidak disampaikan dalam kesejarahannya siapakah beliau. Dalam sebuah serat internal Pujangga Kraton disebutkan seperti ini. Ingkang ginotakaken pinurwa Sri Prabu Arja Kusuma ingkang jumeneng nata Pajajaran Sundarawang pakuan Pajajaran ingkang wekasan koncap trah tumrampaipun putra wayah canggah wareng sak piturutipun ngantos dumugi semangke saking pangiwa lan panengen punika miturut saking catetan kekaranganipun alamipun Pujangga Artati Majapahit anuju taun Surya Sengkala angka 1259. Wadyabala, di dalam sebuah serat catatan Empu Artati atau Empu Hartati yang di episode sebelum sudah kita jelaskan siapa beliau. Di Kerajaan Pajajaran atau Raja Pajajaran Wekasan, artinya adalah Raja Pajajaran yang terakhir yang dianggap secara de facto sah, karena nanti ada suksesi yang menjadikan hiruk pikuk dan dalam kesejarahan nanti bisa kita ulas di episode sebelumnya, di episode lain waktu. Bahwa dijelaskan pada serat tersebut mengutip dari serat dikarang oleh seorang pujangga Empu Hartati atau Empu Artati Surya Sengkala tahun 1259. Beliau menjelaskan bahwa Raja Pajajaran Wekasan atau Raja Pajajaran yang terakhir itu mempunyai anak cucu keturunan baik dari jalur Penengen dan Pengiwo. Artinya kalau di sebuah teori keraton, silsilah Panengen itu adalah dari jalur laki atau jalur kerajaan, sedangkan Pangiwo adalah silsilah kerajaan jalur perempuan atau sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Oleh para pujangga keraton ditulis, dicatat dengan rapi
Contohnya di era kerajaan Pajajaran itu sendiri, Majapahit belum berdiri. Siapakah Prabu Arjakusuma? Atau di dalam sebuah serat yang lain, nanti karya dari Raden Ngabei Ronggowarsito di abad 19 meriwayatkan dari serat-serat sebelumnya bahwa Prabu Arjakusuma adalah Prabu Sunda Anyakrawati yang bertahta di kerajaan Pajajaran tahun 1250. Beliau bertahta. Di tahun 1250 beliau bertahta menggantikan ayahandanya yaitu Prabu Munding Wangi. Prabu Arjakusuma mempunyai 13 putra putri. Yang akan Wijaya WT jelaskan adalah putra nomor 6. Dalam teks serat seperti ini. Putra saking Dewi Ambarsari. Putra nomor 6. Raden Hyang Margono. Kerso manjing agami Islam lajeng tunudung mring Kang Rama. Lajeng mentar mring tanah ing Cirebon. Dados anak muridipun Pangeran Atas Angin lami-lami kapundhut mantu tan lami lajeng gumanti ingkang mara sepuh nami Pangeran Atas Angin kaping kalih wonten Cirebon. Wadyabala. Putra Prabu Arjakusuma, Raja Pajajaran terakhir yang memerintah kerajaan Pajajaran tahun 1250. Dijelaskan oleh Empu Artati atau Empu Hartati, pujangga kerajaan Pajajaran. Dan beliau juga nanti pernah menjabat menjadi pujangga di era kerajaan Majapahit awal. Di eranya Prabu Sesuruh atau Prabu Brotono yang dikenal dengan sebutan Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Empu Artati menjadi pujangga di era itu. Artinya beliau mengalami beberapa periode raja-raja dari kerajaan Majapahit hingga kerajaan Pajajaran. Beliau menjelaskan 13 putra-putri putra dari Prabu Arjakusuma. Yang nomor 6 dari garwo saking Dewi Ambarsari, Raden Hyang Margono. Beliau berguru kepada Pangeran Atas Angin. Nah, Pangeran Atas Angin ini adalah leluhur dari Sunan Gunung Jati nanti. Akan kita jelaskan di episode selanjutnya. Pangeran Atas Angin adalah dari Maroko, tanah Maghrib Afrika sana. Pangeran Atas Angin adalah cucu dari Syekh Jumadil Kubro atau Nduriah Syekh Jumadil Kubro dari jalur perempuan. Menurut versi data Keraton Mataraman. Wadyabala, Raden Hyang Margono, putra nomor 6. Beliau adalah kakak dari Sri Baduga Maharaja Sakti atau Prabu Singwanara, Raja Pakuan Pajajaran. Raden Hyang Margono yang bergelar juga dengan sebutan Pangeran Atas Angin kedua, beliau juga adalah kakak dari Raja Majapahit pertama, Prabu Sesuruh atau Prabu Bratono yang umum dikenal dalam sejarah umumnya dengan sebutan Raden Wijaya. Artinya kakak dari raja kerajaan besar dari Pajajaran dan Majapahit, Raden Hyang Margono memasuki lingkup dunia Islam di era itu. Sebelum kerajaan Majapahit berdiri, Raden Hyang Margono berguru kepada Pangeran Atas Angin yang beliau datang dari tanah Maghrib Afrika, Maroko. Hangajawi datang ke Nusantara menjadi guru dari Raden Hyang Margono, seorang pangeran kerajaan Pajajaran, kakak dari
raja pendiri kerajaan Majapahit, kakak kandung juga dari Raja Pakuan Pajajaran, Siung Wanara. Lalu beliau bergelar Pangeran Atas Angin kedua, menggantikan gurunya atau ayah mertuanya, yaitu Pangeran Atas Angin satu. Jadi Raden Hyang Margono di samping berguru kepada Pangeran Atas Angin di Cirebon, beliau juga menjadi anak menantu. Lalu beliau nanti anak cucu keturunannya juga bersilang pernikahan dengan Kerajaan Cempa, yang nanti dikenal dengan sebutan Pangeran Pujangga, masuk jajaran wali Tanah Jawa era Sunan Ampel Majapahit terakhir, Raja Prabu Brawijaya kelima. Nanti Pangeran Pujangga ini adalah dari jalur masuk wilayah Campa, yang mana leluhurnya datang dari Irak, Baghdad. Durya Syekh Jumadil Kubro yang berguru di Baghdad, Irak, lalu masuk ke Nusantara lewat Campa. Di Kerajaan Campa nanti menikah dengan bangsawan Kerajaan Campa, lalu anak cucunya masuk ke Nusantara, menikah silang perkawinan antara Kerajaan Campa yang bersilang antara Durya Syekh Jumadil Kubro dengan Kerajaan Campa, bersilang pernikahan dengan Durya Pajajaran yang di Cirebon, yaitu Raden Hyang Margono yang menikah dengan putri Pangeran Atas Angin satu, menikah persilangan. Lalu anak cucunya menjadi Bupati Wirasaba, yang mana Adipati Wirasaba yang dikenal dengan Adipati Margohutomo I, wilayahnya di Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kabupaten Cilacap sebelum dipecah menjadi beberapa kabupaten oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda setelah Perang Pangeran Diponegoro usai. Anak cucu dari Raden Hyang Margono atau Pangeran Atas Angin kedua menjadi adipati di Kadipaten Wirasaba, wilayah masuk Majapahit. Disitulah perjalanan islamisasi tokoh-tokoh kerajaan dan orang-orang Islam yang sebenarnya bangsa kita, bangsa Indonesia, sangat terbuka dan sangat demokratis, toleransi terhadap perbedaan. Karena sejak dari zaman dulu, antara patih dan raja itu beragama berbeda, tetapi saling bahu-membahu membangun peradaban besar di Nusantara, khususnya Tanah Jawa. Contohnya yang kita ceritakan, alur perjalanan Syekh Jumadil Kubro dan rombongan yang menjalin pernikahan dan membangun sebuah kerajaan di Kerajaan Pajajaran dan Majapahit. Bersilang pernikahan dan menjalankan program-program kerajaan, membangun peradaban dan islamisasi hingga ke akar rumput. Itulah bukti bangsa Indonesia, bangsa yang terbuka, bangsa yang toleran, bangsa yang sangat demokratis dari zaman dulu sudah diajarkan oleh para pendahulunya dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Wadyabala dimanapun Anda berada, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih mengudara menyampaikan informasi sejarah dan budaya, ajaran-ajaran dan sanad keilmuan kerajaan-kerajaan yang tercatat oleh para pujangga keraton, data-data internal kerajaan. Jangan lupa aktifkan tanda lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan berita terbaru dari Wijaya WT. Di episode selanjutnya akan kita sampaikan, akan kita jelaskan bagaimana tradisi budaya dan sanad keilmuannya para raja-raja terdahulu dan para wali-wali penyebar Islam membangun peradaban ini. Karena yang membangun peradaban di Nusantara adalah kerajaan-kerajaan besar, yaitu Kerajaan Pajajaran dan Majapahit. Lalu masuklah para maulana-maulana bangsa asing dari negeri Ngerum, Kerajaan Ngerum, Turki, bersilang perkawinan dan membangun bersama. Wadyabala dimanapun Anda berada, apabila ada kritik dan saran atau bahkan kritik sumber, silakan sampaikan di kolom komentar agar membangun channel ini lebih inovatif, lebih kreatif, lebih maju lagi untuk kedepannya,
mensiarkan ajaran-ajaran tanah Jawa yang dipelopori oleh para raja-raja dan para wali-wali tanah Jawa, para bangsawan kerajaan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan di para wadah berada dimanapun Anda berada. Tetap NKRI, Pancasila Sakti, Indonesia Jaya. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.